Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah ya. Segar semua ya pagi-pagi, insyaallah ya. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan proses KBM ya. Ini patut kita syukuri ya di tengah pandemi yang melonjak lagi, Jakarta kita ini jadi merah semuanya ya. Dan kalian juga harus sabar ya, sabar-sabar untuk tidak keluar rumah. Karena apa? Karena kan nanti pekan depan kita sudah mulai libur nih ya. Jangan ngerengek-rengek ya untuk keluar-keluar ya, tahan-tahan dulu. Ya, tahan-tahan dulu untuk di rumah saja karena kabarnya nih sekarang COVID-nya nyasarnya ke anak-anak remaja kayak kalian nih ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan, jaga imunitas, patuhi peraturan, nurut orang tua untuk tidak keluar rumah ya. Mudah-mudahan kita doakan pandemi cepat selesai insya Allah ya. Oke, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang giliran baca doa? Saya, Bu. Ya, oke, silakan Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ada baiknya sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Munif. Ya, selanjutnya seperti biasa kita mulai lagi dengan menyanyikan Indonesia Raya. Giliran siapa sekarang? Saya, Bu. Oke, Marilah kita menyanyikan lagu. Kayla. Ibu ingetin dulu. Ya, inget ya. Kita nyanyi Indonesia Raya posisi tegak. Ya, posisi tegak. Kita menghormati lagu kebangsaan kita. Oke, silakan Neng. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, bangsa tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Kayla sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Pradana udah hadir. Kesiangan Pradana?
Oh Bu, tadi sempat kendala Zoom-nya Bu. Oke, ya sudah lancar ya sekarang ya. Oke, Bu absen Gabriel. Hadir, Bu. Kaila. Hadir Kaila ya. Kaila Hilman. Septia. Hadir, Bu. Laili. Hadir, Bu. Lasa. Lasa? Belum ada ya? Belum Talita. hadir, Bu. Hadir mana nih? Mana Lasa? Belum hadir, Bu. Oh, belum hadir ya. Talita. Talita udah ya? Mau nyaut dong, Neng. Nyaut. Hadir, Bu. Gitu. Bintang. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Walid. Hadir, Bu. Munif. Oke, Munif tadi baca doa ya. Salma. Salma. Hadir, Bu. Pradana hadir. Irit Adventius hadir. Anindia. Hadir, Bu. Anindia hadir. Edita. Hadir, Bu. Oke. Kenesha. Hadir, Bu. Fatir. Muhammad Fatir. Hadir, Bu. Pelangi. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua, tinggal Lasa ya. Oke, kalian walaupun Ibu sudah absen untuk untuk bukti tetap kalian mengisi Google Form ya, absen di GCR ya. Begitu juga nanti dengan Lasa ya. Nanti kalau dia tidak hadir tetap mengisi untuk keterangan apakah dia sakit atau izin ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan mereview ya. Mereview pelajaran pekan kemarin. Nah, masih ingat gak pelajaran pekan kemarin? Ya, pekan kemarin kita belajar tentang apa? Udah ingat? Ada yang mau jawab apa Ibu tunjuk nih? Bu, mau jawab, Bu. Apa, Nin? Kemarin kita belajar integrasi aplikasi Office, Bu. Integrasi aplikasi Office, benar sekali ya. Integrasi aplikasi Office. Nah, integrasi aplikasi Office. Apa sih itu integrasi aplikasi Office? Coba Laili. Laili mana Laili? Itu, Bu, yang menggabungkan Word dengan Excel, Bu. Menggabungkan Word dengan Excel. Betul. Nah, itu salah satu contohnya menggabungkan Word dengan Excel. Bisa nggak menggabungkan antar aplikasi yang lainnya selain Word dan Excel? Ada bisa jawab? Kan Laili bilang gabungin Word dan Excel. Bisa nggak selain Word dan Excel gabungin? Bisa, Bu. Contohnya itu seperti Microsoft Word digabungin sama PowerPoint. Nah, oke, sip. Ya, betul berarti. Nah, berarti integrasi itu apa? Integrasi itu apa? Integrasi itu sendiri artinya apa? Saya mau jawab, Bu. Oke, silakan. Integrasi itu adanya saling keterkaitan data antar subsistem sehingga dari sistem tersebut dapat digunakan di sistem yang lain. Betul sekali. Jadi integrasi itu adalah keterkaitan antara subsistem ya. Jadi bisa kita menggabungkan antara sistem. Di sini adalah aplikasi Office ya. Contohnya tadi Anin bilang dengan Word dengan Excel, lalu Kenisha bilang PowerPoint dengan Word ya. Bisa juga dengan aplikasi-aplikasi lain. Oke ya. Terima kasih. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang keduanya itu adalah tentang linked dan embedding ya. Ada yang tahu apa itu? Saya menjawab, Bu. Oke, silakan. Linking itu transfer, tapi program aplikasinya masih ada
link sedang. Dan embedding tidak ada linknya dengan program aplikasi sumber. Oke, jadinya kalau link itu ada terkait dengan aplikasi sumber, kalau embedding enggak. Ya, gitu ya, Walid ya. Ya, Bu. Oke, ya. Nah, apalagi ya? Nah, beda yang ininya apa tuh? Apa ya namanya ya? Kan tadi aplikasi sumber, maksudnya apa sih? Nggak ada hubungan dengan aplikasi sumber. Kalau embedding, kalau linking tuh ada. Maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya mau jawab, Bu. Oke. Jadi kalau linking itu, kalau aplikasi sumbernya diedit, maka aplikasi linkingnya berubah juga. Tapi kalau embedding itu enggak, Bu. Oke, ya. Jadi misalnya kita sudah menglinkkan ya, tapi tetap saja kalau linking itu kita rubah sumbernya, maka akan nyangkut juga ya akan berubah. Tetapi kalau embedding nggak berubah ya. Oke ya, berarti kalian sudah paham semuanya ya. Oke ya. Terima kasih kalian sudah paham pelajaran pekan kemarin. Berarti kita akan masuk ke pelajaran hari ini ya. Sesuai dengan yang sudah Ibu informasikan pekan kemarin ya. Ini adalah pelajaran hari ini ya. Dampak sosial dari penggunaan komputer dan teknologi informasi dan komunikasi ya. Oke. Nah, kenapa ya dampak sosial? Kalau dampak sosial itu berarti ada sesuatu yang berdampak ya. Berdampak baik itu hal positif dan hal negatif ya. Nah, karena ada hal positif dan negatif ya, maka ada ini nih ya, ada dua sisi ya, dua sisi yang saling berlawanan ya, dua sisi yang saling berlawanan. Nah, ibaratnya seperti apa? Seperti mata uang ya. Mata uang kan, mata uang itu ada dua sisinya ya. Ya, mata uang itu kan, uang itu kan bernilai ya. Nah, ada dua sisinya. Kalau seandainya uang itu hilang satu sisinya, maka itu nggak akan bernilai ya. Maka tuh harus ada dua sisinya, dan dua sisi ini sama-sama bermanfaat dan berguna ya. Nah, ini juga seperti pelajaran kita sekarang ya, dampak sosial, yaitu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif ya. Oke. Nah, sekarang apa aja yang kita pelajari hari ini ya? Inilah yang kita pelajari hari ini ya, tentang dampak sosial. Lalu kita mengkaji dampak-dampak sosial dari hal-hal tersebut ya. Lalu kita menjelaskan juga aspek sosialnya, lalu contohnya, lalu ada juga kesenjangan digital. Apa sih kesenjangan digital? Gitu ya. Nah, tujuannya pembelajaran ini adalah kita diharapkan ya, kalian ini diharapkan mampu ya untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi secara bijak ya, secara bijak. Karena apa? Teknologi informasi komunikasi ini adalah suatu keniscayaan, tapi kita harus bijak mempergunakannya ya. Kalau dirangkum nih, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang 3 hal, mengenai aspek sosial dari penggunaan komputer, yang kedua dampak penggunaan TIK di segala bidang, dan ketiga adalah kesenjangan digital ya. Oke, kita mulai pelajarannya. Sip. Ya. Aspek dari penggunaan komputer ya. Coba dong bantuin Ibu baca. Siapa yang mau baca? Saya mau baca, Bu. Oke, silakan. Aspek sosial dari penggunaan komputer. Komputer saat ini telah merambah di segala kehidupan. Banyak yang telah memanfaatkan komputer untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaannya. Penggunaan komputer harus memperhatikan aspek sosial, yaitu interaksi dengan orang lain atau keberadaan kita dalam masyarakat dengan budaya masing-masing. Dengan demikian, penggunaan komputer harus memperhatikan nilai bahasa, norma,
norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satu dampak positif penggunaan komputer dilihat dari aspek sosial adalah memudahkan komunikasi, yaitu menggunakan email, melakukan panggilan, suara atau video. Walaupun komunikasi dilakukan secara virtual, tetap harus memperhatikan etika sesuai. Nah, inilah ya aspek sosial dari penggunaan komputer. Komputer saat ini telah merambah ya segala sisi, segala lini kehidupan masyarakat ini sudah komputerisasi ya. Tidak ada yang tidak komputerisasi ya. Karena apa? Karena komputer itu juga mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita ya. Tapi semua itu berdampak sosial. Nah, sekarang berdampak sosial itu seperti apa ya? Berdampak sosialnya itu adalah berpengaruh terhadap norma masyarakat dan budaya masing-masing. Oleh karenanya harus ada dari kita untuk memahami, mempelajari hal tersebut agar kita tetap bisa memakai komputer secara bijak ya. Oke. Lanjut contoh penggunaan media sosial ya. Nah, salah satu dampaknya media sosial ini banyak ya. Seperti kita ini ya, seperti kita adalah dalam penggunaan media sosial apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kita pertemuan-pertemuan virtual ya, itu kerap dilakukan semua kegiatan-kegiatannya ya. Kalian juga seperti itu kan ya. Apalagi ini kan pada banyak yang aktif di OSIS ya. Jadi kegiatan-kegiatan OSIS tetap saja ya proker-prokernya itu dilakukan ya walaupun secara daring ya, secara daring. Yang kemarin terakhir itu yang Ibu acungkan jempol itu adalah untuk kegiatan sesabat ya. Ada yang terlibat di kegiatan sesabat? Ada ya? Nah, kegiatan Kami semua terlibat, Bu. Oke, ya sip ya. Keren banget itu kalian melaksanakan hal tersebut ya. Ya. Lalu ya, kita masuk ke 5 hal penting dalam bersosial media ya. Jadi kita mempunyai dalam bersosial media itu harus mempunyai aware. Nah, yang pertama ya, kan 5 ada 5. Yang pertama coba dibaca. Nah, saya pengen dengar suaranya Salma. Salma coba baca Salma. Bu, suara saya terdengar. Ya, kenapa? Dibaca ininya. Oke, Bu. Jadi 5 hal penting dalam bersosial media. Yang pertama, selalu memperhatikan hak atas intelektual haki, yaitu UU nomor 19 tahun 2002. Adalah hak eksklusif bagi pencipta. UU HC nomor 19 tahun 2002. Ya, jadi yang pertama itu hak atas intelektual ya. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut nih. Seperti apa? Ada yang tahu nggak contohnya haki? Kita selalu memperhatikan haki. Misalnya nih kalian kan sering nyari bahan-bahan ini ya, bahan-bahan pelajaran, ya kan? Ya apa? Bikin tulisan, bikin makalah, bikin laporan, ya. Nah, materi yang kalian dapatkan di media sosial, ya, itu kan kalian sering browsing, itu harus dicantumkan, ya, harus dicantumkan ini ngambilnya dari mana, ya, tidak boleh kita mengakui, ya, mengaku-ngaku ciptaan atau buatan orang lain, ya, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan hak intelektual, ya, kayak apa sih namanya tuh? Wah, kalian tahu nggak ya? Tahu nggak kalian lagu Bengawan Solo? Ada yang tahu nggak? Oh tahu, keren tahu ya. Kayak gimana pertamanya Bengawan Solo? Tadi siapa yang bilang tahu? Kini saya tahu ya. Lirik pertamanya Bengawan Solo juga, Bu. Iya. Ayo gimana? Tahu nggak? Coba nyanyi. Ya, awalnya gini ya, Bu. Bengawan Solo gitu masih, Bu. Iya. Agak lupa.
Iya, itu Bengawan Solo. Itu lagu yang diciptakan lama sekali ya. Dan ternyata pada saat penjajahan Jepang itu prajurit-prajurit Jepang itu sangat suka dengan lagu tersebut ya. Nah, Pak Gesang yang menciptakan itu mendapatkan royalti dari lagu tersebut dari Jepang ya. Karena apa? Karena mereka sangat memperhatikan hak ya intelektual mereka. Ya, jadi ciptaannya walaupun udah lama ya, tapi masih dinyanyikan itu dihargai seperti itu. Nah, hal tersebut akan mendorong ya para pencipta untuk berkarya gitu ya. Nah, kita juga seperti itu, dimulai dari hal-hal kecil ya. Kalau kita mengambil ciptaan orang lain, kita cantumkan gitu. Kita cantumkan, oh ini saya ngambil dari Bintang, oh ini saya ngambil dari Edita, seperti itu ya. Oke, lalu yang kedua ya, tuh dilarang mengcopy tanpa sepengetahuan sumbernya. Ya, tuh ya. Dan itu juga ada lagi, yang kedua adalah Undang-Undang ITE ya. Oke, yang kedua coba baca Anindya udah. Edita. Iya Bu. Lalu yang kedua ada jangan menyindir, menghina, melecehkan atau menyerang pribadi seseorang atau pihak lain. Nah ya, jadi dalam bermedia sosial kita jangan menyindir, menghina, melecehkan, menyerang pribadi orang lain ya. Ada yang bisa kasih contoh? Atau Edita kasih contoh bisa nggak Edit? Di media sosial. Saya boleh Bu. Boleh, ayo. Kalau di media sosial di zaman digital sekarang mungkin arahnya ke cyberbullying gitu kali ya Bu. Terus kita komen-komen di kolom komentarnya pakai kata-kata yang kayaknya kurang berkenan gitu. Oke, iya, sip ya. Nah, seperti itu ya. Karena biar bagaimanapun itu akan berpengaruh kepada orang tersebut ya. Oke, lanjut yang ketiga. Siapa nih yang mau baca? Pelangi deh, pelangi ya. Mana pelangi, Neng? Bu. Ya, di sini. Yang ketiga adalah jangan turut menyebarkan berita atau informasi yang sekiranya tidak logis dan belum pasti kebenarannya. Karena bisa jadi berita atau informasinya adalah hoax yang nantinya akan mempermalukan kita sendiri. Oke, Pelangi bisa kasih contohnya? Nyebarin hoax. Contohnya itu kayak apalagi di zaman pandemi ini banyak sekali hoax-hoax tentang pandemi yang membuat banyak orang dirugikan, Bu. Betul ya, yang kita tidak tahu kebenarannya, tapi kita ikut serta untuk menyebarkannya. Kita dapat informasi, kita belum tahu, langsung nyebarin ya. Nah, kita nggak tahu kalau hal tersebut bisa merugikan pihak lain ya. Lalu, nah ini sebelum kita menyebarkan, kita harus berpikiran seperti ini. Apakah ini benar? Gitu kan? Apakah ini menyakitkan? Apakah ini ilegal? Benar apa enggak? Gitu ya. Dan seterusnya. Ini harus ada dalam diri kita. Jangan sampai langsung nge-share aja. Nah, selanjutnya coba Kinesia. Oke Bu, nomor 4, jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga, dan sejenisnya yang bisa membuka peluang orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut. Iya. Contohnya? Contohnya itu mungkin ada yang mengekspos data pribadi keluarganya, terus ditelepon untuk hal-hal yang penipuan dan juga menguntungkan orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu Bu. Oke, sip ya, seperti itu. Jadi jangan mengekspos hal-hal pribadi. Lagi di rumah nih sendirian, papa, mama pergi, kakak pergi. Ini yang baca, wah sendirian nih di rumah. Gitu kan pernah kan ya kejadian ada sekeluarga ya, itu diperlakukan kejahatan ya, karena dia tahu penghuninya cuma sendiri, pas datang satu-satu menjadi korban selanjutnya ya. Pas diselidiki ya, yang berbuat jahat ini
memantau lewat media sosial ya, karena ada anggota keluarganya yang sering mengekspos ya hal-hal pribadi di dalam rumah tersebut. Oke. Lalu terakhir, Fatir. Mana Fatir? Ya Bu. Ya. Pergunakan media sosial untuk hal yang positif, jauhi pornografi, kekerasan, dan yang tidak bertanggung jawab lainnya. Iya ya, jangan mempergunakan media sosial dengan hal-hal seperti ini ya. Apalagi kalian nih masih muda ya, hal-hal yang ingin kalian tahu itu tinggi sekali, besar sekali ya. Nah, apa namanya? Jadi keingintahuannya jadi besar ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa menjaga diri. Oke ya. Nah, sekarang tadi udah dampak sosial, sekarang dampak penggunaan TIK di segala bidang ya. Pertama adalah dampak penggunaan TIK di bidang pendidikan ya. Dampak positif TIK di bidang pendidikan ya. Nah, ya. Yang pertama ya, dampak positifnya apa? Ya, yang pertama adalah akses informasi pendidikan sekolah semakin cepat dan mudah. Ya, misalnya seperti apa? Ya, di sekolah kan ada web ya. Jadi di semuanya itu dari sekolah diinformasikan di webnya. Jadi kita tahu semua ya. Terus yang kedua coba deh. Fatir apa baca? Yang kedua, dampak positif di internet ada sumber ilmu yang banyak, Bu. Ya, seperti apa kalau di bidang pendidikan sumber ilmunya? Seperti pelajaran-pelajaran di Wikipedia dan kayak ya kan itu banyak Bu di internet. Iya, ya kita bisa browsing ya kan, tentunya dengan situs yang bisa dipercaya ya. Bisa juga kita ada perpustakaan online ya, gitu. Lalu yang ketiga, Gabriel, mana Gabriel? Hadir Bu. Oke. Yang ketiga, dampak positif TIK di bidang pendidikan yaitu administrasi dan pelayanan semakin meningkat. Nah, seperti apa? Administrasi dan pelayanan semakin meningkat. Seperti pelayanan apa? Atau kayak kalian kemarin itu apa? Mungkin PPDB, Bu. Iya, keren, betul sekali. PPDB. PPDB sekarang udah nggak mesti ke sekolah ya, lewat online saja ya. Terus misalnya sekolah-sekolah yang masih berbayar ya, itu juga bisa melakukannya secara online ya, tidak harus ke sekolah. Oke, nah sekarang di samping dampak positif juga ada dampak negatif. Nah, pelanggaran, wah kurang itu tulisannya ya. Pelanggaran haki yang pertama, pelanggaran haki. Talita. Pelanggaran haki, Talita mana Talita? Hadir Bu. Talita tahu nggak pelanggaran haki kayak apa? Tadi kan Ibu udah jelaskan. Tahu nggak? Nih gambarnya. Mengcopy paste hasil karya orang lain gitu Bu, tanpa dicantumkan sumber dari informasinya Bu. Oke, benar. Oke ya. Terus yang kedua, nah, situs yang tidak mendidik. Pradana mana Pradana? Iya Bu. Situs yang tidak mendidik apa? Yang tidak mendidik, contohnya mungkin situs-situs yang kayak buat nggak ada nilai value tambahnya gitu Bu. Misalnya kayak
situs-situs terlarang, terus situs-situs yang buat nge-pirate film gitu, maksudnya kayak yang nggak ada gunanya buat kehidupan sehari-hari atau kehidupan pembelajaran gitu. Oke, ya, jadi nggak guna lah ya kita nonton itu kan, cuma buang-buang waktu dan mungkin juga bahkan merusak kita ya, kayak tadi tuh ya. Gitu. Terus yang ketiga, salsa. Mana salsa? Iya, Bu. Yang ketiga itu membuat rasa malas. Gimana contohnya salsa? Malas itu gimana? Misalkan karena kecanduan main game, jadi pendidikannya terbengkalai, dia nggak memenuhi pelajaran gitu, jadi merasa malas. Oke, iya ya. Itu karena semuanya sudah ada, jadinya santai-santai ya. Ngerjain tugas juga santai-santai ya, ujian juga santai-santai ya, seperti itu. Terus yang terakhir, situs hoax ya. Noel mana Noel? Hadir, Bu. Ya, apa Noel situs hoax? Situs hoax ini mungkin lebih kayak beberapa kan ada kayak blogspot gitu ya, Bu, tulisan-tulisan pribadi yang sebenarnya belum ada penelitiannya gitu. Jadi jatuhnya itu informasi yang belum valid gitu kali ya, Bu, kalau di dunia pendidikan, dan dicantumin sebagai sumber ataupun jejak kaki gitu. Oke, iya, boleh, itu salah satunya ya. Dan hoax ini banyak sekali di Indonesia. Dari 4 juta artikel, hoax itu ada 800.000 situs hoax. Wow, mengerikan sekali ya. Oke, itu pendidikan ya. Nah, dan implementasi di teknologi di bidang pendidikan itu ada e-learning ya, sistem pendidikan yang memanfaatkan informasi ya. Jadi semuanya itu sudah ada di e-learning tersebut. Mungkin kayak GCR ya, seperti itu. Jadi semuanya kita ngumpulin tugas, guru-guru upload bahan-bahan udah ada di situ semuanya ya. Lalu e-book ya, seperti itu. Ini adalah teknologi implementasinya di dalam pendidikan ya. Oke. Nanti ada juga dampak positif di bidang ekonomi ya, pemerintahan, sosial ya. Lalu sosial juga ya. Semuanya itu ada berdampak positif dan negatifnya ya. Oke ya. Nah, sekarang ya karena sudah dijelaskan, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ya, memberikan kalian tugas. Coba kalian download di GCR-nya. Udah di-download? GCR-nya tentang yang LKPD? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Coba Ibu share dulu. Nah, sekarang kalian kerjakan ya soal yang ada di LKPD ya, secara mandiri. Lalu kalau sudah selesai, kalian bisa upload ke GCR-nya ya. Linknya seperti biasa. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Sok, silakan dikerjakan. Nah, sambilan kalian mengerjakan LKPD ya, Ibu akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok buat kalian ya. Buat kalian ini ada berapa orang ya? Lasa hadir nggak, Lasa? Udah hadir belum? Belum hadir, Bu. Nanti nggak hadir ya. Bilang Lasa ya, nanti absen. Kenapa itu Lasa nggak hadir? Ada yang tahu? Berkabarkah? Anin mana Anin? Ya, Bu. Belum ada kabar sih, Bu, Lasa, Bu.
Ada ya. Oke. Ya, silakan mengerjakan. This meeting is being recorded. Bu, tadi maaf, saya mau nanya soal haki, cuman nggak kesampaian, boleh nanya sekarang aja nggak Bu? Kan tadi kan ada apa bentuk-bentuk pelanggaran hak intelektual. Nah itu cara ngehindarinya gimana? Soalnya kan kayak banyak Bu karya-karya di internet tuh hasil copy paste gitu Bu. Tapi cara nyari yang orisinalnya tuh gimana Bu? Cara yang orisinalnya nyarinya. Pertama, cari yang orisinal itu adalah kita lihat ya, kan ada situs-situs yang memang sudah terpercaya ya, dengan situs-situs yang kayaknya kita baru dengar deh. Terus dan sering dicantumkan pada saat orang mengambil untuk sumber pembelajaran gitu ya. Kayak misalnya Wikipedia kan udah ini ya, orang-orang sudah paham semuanya itu ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya ini ada situs yang kayaknya baru dengar juga, nah itu perlu itu ya kita menerapkan kehati-hatian untuk mengambil situs tersebut sebagai sumbernya ya. Dan kita juga ya mulai dari diri kita juga, kita kalau mengambil sesuatu ya kita cantumkan biar orang lain juga bisa mengawal ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita cantumkan. Misalnya kita nih mengambilkan dari situs A ya, lalu karena kita mencantumkan situs A tersebut, lalu ada yang membacanya dan tahu, oh ternyata situs A ini belum kredibel ya, belum ada ininya ya, mereka belum mengadakan penelitian segala macam. Jadi orang lain pun bisa melihat ya atau bisa memberikan masukan kepada kita ya. Itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan ya. Gitu ya, Pradana ya. Yuk. Oke, ada yang nanya lagi sambil mengerjakan tugas? Wah, ini kayaknya ada masalah ini. Saya minta masukan dong ke kalian. Ini kan harusnya kita diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok biasanya kita breakout room ya. Tapi di sini tidak ada breakout room. Saya konfirmasi ke adminnya. Lupa ternyata adminnya belum memperpanjang. Jadinya tidak bisa ada fasilitas breakout room. Ya. Jadi enaknya gimana ya kita berdiskusi? Kalian diskusi kelompok?
saya kasih waktu kalian aja ya. Misalnya kelompok 1 ya, yang lain mute, kelompok 1 yang berdiskusi ya. Nanti saya kasih waktu gantian lagi kelompok 2 ya, yang lain unmute kelompok 2 aja ya. Jadi semuanya kita di main room ini. Gimana kalau kayak begitu? Boleh, Bu. Boleh ya gitu ya. Oke. Jadi kalian berdiskusi disaksikan oleh teman-teman kalian semuanya ya. Oke. Lupa dia adminnya ngasih tahu ke Ibu. Masya Allah. Ya. Udah waktunya udah habis belum? Oke, kita diskusi ya. Kita diskusi mengerjakan LKPD. Oke, masih ada waktu 4 menit lagi. Yang sudah selesai LKPD-nya silakan diupload. Nanti Ibu cek siapa saja yang belum mengupload hasilnya. Ya, sambil Ibu ini ya, kasih tahu ya kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1, Noel, Gabriel, Lasa. Karena Lasa nggak ada, berarti Salma masuk kelompok 1 ya. Noel, Gabriel, Salma, dan Bintang. Lalu kelompok 2, Walid, Anindya, Pradana, Septia. Kelompok 3, Munif, Kinesia, Edita, Talita, dan Gaila. Kelompok 4, Fatir, Pelangi, Laila, dan Salsa. Oke, udah tahu ya kelompoknya ya. Jadi yang pindah Salma aja ya. Salma kelompok 1 ya, Salma. Oke, Ibu lihat dulu GCR-nya apakah sudah mengupload semua. Ya, tinggal 4 orang lagi. Ya, ditunggu. 1 menit lagi waktunya. Oke. 2 orang lagi. Oke. Udah semuanya ya. Oke. Sekarang kita mulai untuk diskusi kelompok. Untuk kelompok 1 silakan dibuka. Dan kalian silakan berdiskusi. Kelompok lainnya boleh berdiskusi sementara kalian membicarakannya by WA ya. Untuk mempersiapkannya. Kalau kelompok 1 silakan langsung untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasinya. Sok silakan. Oke, ini sebenarnya udah nomor 3 ya tadi ya? Iya, ya. Yang pertama apa tuh kira-kira tadi? Gue ingetnya ada sistem gitu sih. Kan yang pertama itu pengajian media sosial kan? Ya. Ya. Udah semua. Nomor 1 sih udah sih. Contoh-contohnya juga udah. Ya. Betul, ini kita udah yang belum berarti nomor 3, 4 ya. Nomor 2 udah kan? Udah. Yang etika.
Udah. Berarti yang Udah. dampak positif negatif. Iya. Tiga dampak. Yang pertama tadi positifnya itu ada permudahan sistem gitu kali ya. Ini yang bidang pendidikan ya? Iya. Iya. Tadi yang kayak PPDB itu kan jadi lebih mudah pendaftaran, nggak usah pergi-pergi lagi. Apa aja tadi ya? Sumber pembelajaran nggak sih yang makin banyak ya? Iya ya, itu juga termasuk. Satu lagi yang positif. Berarti tadi udah apa aja? Sumber pelajaran, terus Permudahan sistem sama ragamnya sumber pembelajaran. satu lagi. Apa udah? Satu lagi di positif kan 3 sama 3 ya ini katanya. Akses informasi juga nggak? Akses informasi. Makin cepat. Yang sistem itu? Udah sih itu jalan yang pertama. Udah yang sistem udah. Oke, jadi langsung kelas aja guys. Tinggal satu lagi. Info sendiri gitu boleh nggak sih kayak apa ya? Sekarang banyak medianya gitu loh, kayak banyak jenis barunya. Dulu kan cuma buku gitu, sekarang udah ada e-book yang kayak tadi kan. Bisa. Oh, iya bisa. Itu apa tuh bilangnya? Media, inovasi media kali ya. Media ya, media pembelajaran. Alright, dan tinggal negatifnya nih yang tadi ya, yang akan YouTube itu. Iya. Oke, kelompok 1 kalian bisa meneruskan by WA ya, by atau terserah kalian lah by apa. Sekarang yang muncul adalah kelompok 2. Silakan mendiskusikan. Walid, Anindya, Pradana, dan Septia. Silakan berdiskusi. Halo guys. Gimana? Jadi tadi itu nomor 1 pada jawab apa? Yang nomor 1, Tadi gue lihat juga sih. oh ya, kirimin aja Sep dari WA-nya, dari line aja jawabannya. Gue ini ya, gue. Ini presentasinya aku yang itu ya, gue yang bikin ya. Iya ya. Terus contoh dari media sosial enaknya apa aja ya guys? Instagram ya sih? Instagram, YouTube. Instagram juga termasuk. Iya termasuk ya. Line bisa kan? Medsos bisa pribadi, bisa kayak umum, bisa kelihatan semua orang yang kita ketahui gitu. Tele bisa gak? Bisa. Oke, gue tulis Instagram, YouTube, Telegram sama Line ya. Ya WA juga bisa. Twitter. 4 aja say. Oh. Kiranya sebutin semua. Sebutkan 5 etika, yang nomor 2 ya. Sebutkan 5 etika dalam menggunakan komputer terkait dengan orang lain.
kan yang nggak boleh copy Yang tadi paste punya orang lain tanpa sumbernya. Jadi ya udah ini udah gue isi tadi udah ketemu. Lanjut ya. Yang nomor 3. 3 dampak negatif dan positif penerapan TIK di bidang pendidikan serta implementasinya. Dampak negatifnya apa ya? Di bidang pendidikan. Negatif. Oh ya itu kan jadi malas-malasan tadi. Membuat malas. Jadi ini enggak jadi kayak sendiri-sendiri gitu, enggak sama orang lain gimana sih bahasanya? Kayak individualis gitu nggak sih? Individualis. Gitu. Oh ya itu nggak jadi itu nggak berinteraksi dengan orang lain tuh, jadi cuma lihat HP doang. Ceritanya sifat individualis antar pelajar gitu ya. Hoax juga termasuk kan? Terus yang haki tadi juga nggak sih, pelanggaran haki? Iya, pelanggaran haki. Kalau dampak positifnya kenapa, Seth? Yang kesenjangan digital itu masuk negatif nggak sih? Masuk kan? Iya, masuk. Oke. Kesenjangan digital. Kalau positif tuh kayak jadi makin aksesibel gitu nggak sih? Kayak PJJ kan juga awalnya kan kayak dari dampak positif penerapan TIK. Oke, berarti tadi apa? Tadi apa, Bi? Yang kayak apa? Jadi kayak lebih aksesibel gitu. Buat murid juga kalau mau nyari kayak apa bahan belajar kan jadi lebih gampang kan? Berarti mudahnya akses terhadap informasi gitu ya? Informasi pembelajaran sih kalau mau kayak benar-benar ngelucut banget. Ini lagi nomor berapa? Nomor yang dampak masih positif sama. Penggunaan TIK. Mudahnya akses terhadap informasi pembelajaran gitu ya. Mudahnya komunikasi antar orang juga gitu. Oke. Mudahnya antar pelajar aja ya kan pendidikan. Iya. Terus yang tadi nggak sih yang kayak PPDB gitu? Kayak apa? Tata usaha dan administrasi jadi kayak lebih gampang gitu kan? Mudahnya administrasi di bidang pendidikan ya. Next. Sebutkan 3 dampak negatif dan positif TIK di bidang sosial. Dampak positifnya. Dampak negatif dulu atau positif dulu? Positif dulu. Positif dulu itu bisa mempermudah sosialisasi dengan orang lain. Jadi harus datang ke sini buat ngomong gitu. Ya enggak? Itu mempererat silaturahmi ya sih. Ya. Indonesia kan itu gara-gara pandemi jadi bisa ngomong sama kerabat gitu. Mempererat silaturahmi antar kerabat gitu ya. Ya. Kayak sesahabat kemarin. Oh iya. Sahabat ya. Contoh bagus. Terus mudahnya komunikasi satu orang di tempat yang dua orang antar orang di tempat yang berbeda gitu, antar manusia di tempat. Mempermudah komunikasi, mempercepat atau jalannya informasi gitu. Oke. Jalannya. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3, Munif, Kinesya, Edita, Talita, dan Kaila. Silakan berdiskusi. Oke, Bu. Jadi kan tadi ditanya kan pengertian media sosial ya. Teman-teman ada yang punya pendapat nggak? Kayak misalnya pengertian media sosial itu seperti kayak media komunikasi dan teknologi, atau ada yang punya pendapat lain? Media komunikasi yang bisa digunakan dengan melalui kayak jaringan internet itu nggak sih? Ada punya pendapat lain nggak, guys? Kalau menurut gue, media sosial itu media yang buat komunikasi dua arah. Tapi jaraknya tuh nggak harus, jaraknya tuh boleh, misalnya jarak gue sama Kaila tuh bisa jauh, tapi kita tetap bisa langsung komunikasi dengan menggunakan media sosial. Kalau Munif gimana? Ya kurang lebih kayak media daring yang bisa digunakan buat kayak komunikasi jarak dekat sama juga jarak jauh, jadi nggak terbatas gitu jaraknya.
Ya, betul. Kalau menurut gue malah bisa juga buat mencari informasi gitu kan kita kan udah punya Google segala macam, jadi mempermudah akses informasi juga. Ya, setuju. BTW ini Dita. Kenapa, Kai? Kenapa, Kai? Yang tulis diskusi kita. Gue. Apa? Oke. Terus tadi ada apa lagi? Contoh dari media sosial. Kayak misalnya kita lagi gunain Zoom kan juga termasuk media sosial. Iya, Instagram, YouTube, TikTok, Line, Twitter yang paling Twitter juga bisa. Iya. Terus 5 etika dalam menggunakan komputer itu apa? Tadi setahu gue tadi, seingat gue tadi dipresentasin sama Bu Ola itu ada nggak menyebarkan berita yang belum tentu ada kebenarannya atau hoax gitu. Yang lain? Kayak memperhatikan hakinya itu, jadi kayak misalnya kalau kopas dari internet sumbernya dicantumkan juga. Ya, betul. Terus tadi kan ada yang jangan menyindir, jangan menghina orang lain, yang kayak cyberbullying gitu termasuk juga kan? Setuju. Jangan data pribadi itu yang bersifat keluarga itu juga dimasukkan. Terus juga penggunaan situs-situs yang nggak baik. Ya, jadi clear ya. Ya. Terus itu dampak positif dari penerapan TIK di bidang pendidikan. Ini kayak kita sekarang, kita lagi dalam proses belajar kan, dengan menggunakan TIK kita juga bisa langsung interaksi secara langsung. Walaupun beda ruangan, beda tempat. Cukup menggunakan internet dan device-nya masing-masing. Iya. BTW nanti yang share screen siapa deh? Nanti gue coba ya. Oke, kalau bisa, ya nanti gue aja. Terus apa lagi? Dampak tadi sampai mana? Dampak negatif ya? Pokoknya dampak negatif dari TIK di bidang pendidikan. Habis itu kalau misalnya kita lagi mau presentasi ini kan kita nyari materi dulu kan ya. Nyari materi mungkin bisa dari Wikipedia ataupun bimbel online yang ada situsnya. Kita tinggal nyantumin sumbernya aja di akhir presentasi. Bener gak? Iya, bisa. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasi diskusinya. Sama-sama, Bu. Oke, terakhir kelompok 4, Fatir, Pelangi, Laili, dan Salsa. Guys, tadi gue baru nulis nomor 1 sih, kan nomor berapa aja? Udah sampai nomor 3 aku. Yang lain? Gue nulis hasil diskusinya ya. Ya. Kan tadi nomor Nanti 1 apa? yang nomor 1. Nomor 1 kan yang tentang media sosial itu apa? Tuh gue udah masukin sih pengertian media sosial sama contoh-contohnya. Apa contoh? Udah masukin apa aja? Kalau contoh kan banyak ya yang kayak kita tahu, kayak Instagram, YouTube, Twitter, Telegram. Terus dimasukin, terus Oke. Gue udah masukin kok, nomor 2 juga udah yang 5 etika. Kalau yang dampak positif menurut kalian gimana yang bidang pendidikan? Terus informasinya tuh lebih cepat gak sih di bidang pendidikan? Kalau misalkan itu makin lebih cepat. Kayak kita bisa mengakses di mana-mana kan, lagi di jalan pun kita masih bisa buka gitu. Baik kan kalau lagi ini ya kita online gini, media kita belajar juga makin banyak. Iya, bisa pakai aplikasi-aplikasi yang kayak ada video-video yang menarik gitu buat kita tonton. Iya, benar-benar. Dari yang sebelumnya. Komunikasi antar pengajar sama pelajar juga makin banyak juga, makin mudah gitu. Oke, gue masukin ya. Kalau yang dampak negatifnya apa ya?
dampak negatifnya gimana? Sih karena Kalau tadi tuh males jadinya kayak misalkan kalau lagi PJJ kan bisa aja karena online ini jadi pada ke distract sama game gitu. Ke misalnya jadi main game atau jadi YouTuber atau Iya, jadi nggak perhatiin pelajaran gitu. Iya benar. Terus kita juga kayak makin kurang bisa bergaul gak? Iya betul. Gara-gara. Satu lagi apa ya yang enak untuk dampak negatif ya? Yang pelanggaran haki mungkin ya, kan kita biasanya kalau bikin tugas mungkin nggak nyantumin sumber. Iya sih itu sering. Boleh. Selanjutnya nomor 4, dampak positif penggunaan TIK dalam bidang sosial. Ada yang punya ide? Ini jadi kayak berita-berita kayak kebijakan pemerintah itu lebih mudah kita dapat. Ketinggalan berita ya, nggak ketinggalan berita. Ya. Benar. Terus kita juga mungkin bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita kan? Iya. Bisa. Ya. Satu lagi apa tuh yang enak? Kunci mobil. Enak. Kalau dampak negatifnya apa ya? Untuk yang TIK di bidang sosial. Terima kasih atas diskusinya. Sekarang kalian mempersiapkan semuanya untuk presentasi ya. Disiapkan presentasinya. Tadinya Ibu mau ngacak, cuman karena kelompok 1 selesai duluan, pastinya sudah lebih persiapan ya. Kalau kelompok 4 kan baru selesai ya. Jadi saya urutin lagi deh. Kelompok 1 ya. Silakan dipresentasikan kelompok 1 hasil diskusinya tadi. Ya. Well, share screen. Bentar. Ambil lampu dulu. Kelihatan ya, Noel. Oke. Ibu, tapi ini masih disable untuk share screen. Bentar. Ini kayaknya masalah di ini deh. Siapa namanya? Adventist. Kamu nama di sini siapa, Nail? Iya Bu, benar. Adventist Immanuel. Ya, sementara saya jadiin host kamu ya. Oke, silakan. Udah? Ya. Ya Bu. Apakah sudah terlihat? Udah kelihatan kan ya guys? Udah. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bola, Bapak Ibu pengawas dan teman-teman sekalian. Puji syukur banget kita bisa ketemu lagi di pagi ini, padahal udah liburan gitu kan, kita masih bisa belajar juga. Nah, di pagi kali ini kita kan masih pandemi kayak gini ya, secara nggak langsung pandemi ini efek banget nih sama penggunaan kita terhadap media sosial dan juga digitalisasi. Nah, oleh karena itu kita di sini bakal ngebahas tentang integrasi antar objek aplikasi perkantoran yang akan dibawakan oleh kelompok 1, yaitu kelompok kami. Nah, kelompok 1 ini ada siapa aja, dan kelompok 1 ini ada aku sendiri, Adventist Immanuel Karo-Karo, ada saya Bintang Pauli, selanjutnya ada
Ada saya, Salma Zahra. Dan yang terakhir ada Saya Gabriela Maria Chelsea Korelis. Oke, sebelum kita ngomongin tentang integrasi juga dampak positif dan negatifnya, sebelumnya pasti kita harus tahu dulu dong, apa sih pengertian dari media sosial itu sendiri? Nah, media sosial sendiri itu adalah sebuah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi yang bersifatnya jarak jauh. Nah, proses interaksi jarak jauh ini ada kaitannya dengan user yang satu dengan user yang lain. Dan nantinya user satu dan user yang lain ini akan bertukar informasi melalui perangkat atau aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Jadi dalam pertukaran informasi ini perlu banget yang namanya akses ketiga yaitu internet. Nah, contoh-contoh dari media sosial yang dimana kita bisa bertukar informasi dan butuh internet itu apa aja? Sekiranya di sini kita cantumin ada 5. Yang pertama yaitu aplikasi Facebook, aplikasi WhatsApp, Twitter, Instagram, dan yang terakhir Telegram. Nah, di sini ada 5 etika dalam menggunakan komputer yang akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, jadi 5 etika dalam menggunakan komputer dan media sosial terhadap orang lain. Yang pertama itu ada selalu memperhatikan hak atas intelektual atau haki, seperti yang udah untuk selanjutnya itu yang udah dijelasin kayak Bu Ola tadi. Yang kedua, jangan menyindir, menghina, melecehkan atau menyerang pribadi seorang atau pihak lain. Lanjut. Yang ketiga, ada jangan turut menyebabkan berita atau informasi yang sekiranya tidak logis dan belum pasti kebenarannya. Yang keempat, ada jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga, dan sejenisnya yang bisa membuka peluang orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut. Yang kelima, ada pergunakan media sosial untuk hal yang positif, jauhi pornografi, kekerasan, dan yang tidak bertanggung jawab lainnya. Sekarang ada dampak positif negatif di bidang pendidikan. Lanjut, Bu. Dampak positif TK yang pertama itu mempermudah sistem, yang kedua ragamnya sumber pembelajaran, dan yang ketiga inovasi media pembelajaran. Kalau dampak negatif TK yang pertama maraknya sumber tidak valid, yang kedua efek malas untuk usaha, dan yang ketiga plagiarisme. Lalu ada dampak positif dari TIK di bidang sosial. Jadi yang pertama itu mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu yang kedua yaitu sosialisasi ke pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga ada informasi yang ada di masyarakat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Untuk dampak negatif dari TK bidang sosial itu ada manusia cenderung individualis, lalu menyebabkan penurunan kecerdasan generasi milenial, lalu yang kemerosotan masyarakat. Yang terakhir ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital merupakan kondisi di mana terdapat adanya kesenjangan pada masyarakat mengenai pengetahuan dan juga kemampuan dalam mengakses segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Boleh dilanjut? Oke, kayaknya udah di akhir. Jadi kira-kira itu aja yang udah disampaikan. Tadi ada tentang pengertian media sosial, dampak-dampak positif dan negatifnya dalam pendidikan, juga dalam bidang sosial. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki, kami dari kelompok 1 mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, keren ya. Sains hari ini adalah sihir di masa depan. Oke, sip, mantap. Kelompok 2, Noel,
jadiin itu hostnya Noel. Kelompok 2 salah satunya yang men-share. Dua, siapa yang ingin share screen? Aku yang share screen. Apakah sudah terlihat? Proses kayaknya udah sip, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Azhara. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dampak sosial dari penggunaan TIK dan media sosial. Di kelompok 2 ini ada saya sendiri, Anindya Azhara, lalu ada Walid, Nadirul Anaf, dan ada Septia dan juga ada Pradana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jelaskan apa yang dimaksud media sosial dan sebutkan 4 contoh dari media sosial. Pengertian media sosial adalah media dari daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antara user satu dengan khusus menggunakan jaringan internet. Contohnya Instagram, YouTube, Telegram, dan lain. Oke, sebutkan 5 etika dalam menggunakan komputer terkait dengan orang lain. Nah, 5 etika menggunakan komputer dan media sosial terhadap orang lain. Yang pertama, kita harus selalu memperhatikan hak atas intelektual atau haki. Jadi kita nggak bisa asal copy paste gitu, karya orang. Yang kedua, jangan menyindir, menghina, melecehkan, atau menyerang pribadi seorang atau pihak lain. Jangan cyberbullying. Lalu, yang ketiga, jangan turut menyebarkan berita atau informasi yang sekiranya tidak logis dan belum pasti kebenarannya. Jadi kita nggak boleh nyebarin hoax atau informasi yang belum pasti nih. Selanjutnya, jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga atau sejenisnya, sehingga dapat menimbulkan peluang orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan informasi pribadi dari kita tersebut. Yang terakhir adalah penggunaan media sosial untuk hal-hal yang positif. Jauhi pornografi, kekerasan, dan hal yang tidak bertanggung jawab lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wibi. Oke, sebutkan 3 dampak negatif dan positif penerapan TIK di bidang pendidikan serta implementasinya. Kalau dampak negatif penggunaan TIK dalam bidang pendidikan itu satu, kesenjangan digital yang tadi sudah dijelasin. Terus yang kedua itu terciptanya sifat individualistis antar pelajar, soalnya juga ikatan antar pelajar kan kurang kuat ya. Terus yang ketiga itu pelanggaran haki. Ini mungkin paling banyak ya, soalnya kan juga semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Jadi plagiatis itu ya kayak tadi misalnya copy paste atau nyuri karyanya orang lain. Terus kalau dampak positif dalam penggunaan TIK dalam bidang pendidikan, terus satu, mudahnya administrasi di bidang pendidikan. Ini contohnya kayak tadi PPDB, sama misalnya kayak venture online tata usaha. Terus habis itu kalau mudahnya akses terhadap informasi pembelajaran, yaitu kayak tadi disebutkan, nggak karena kita menggunakan TIK dalam pembelajaran, kita kan juga lebih gampang mencapai sumber informasi yang ada di internet yang terverifikasi atau juga sumber-sumber lainnya yang bisa membantu kita dalam kondisi belajar mengajar. Terus yang ketiga itu mudahnya komunikasi antar pelajar. So tadi juga kan ada sosial media. Terus habis itu ada banyak forum yang bisa dipakai oleh siswa untuk siswa yang bisa kita semua kayak utilisasi untuk keperluan belajar. Selanjutnya, sebutkan 3 dampak negatif dan positif penerapan TIK di bidang sosial. Lanjutkan. Dampak positifnya yang pertama, mempererat silaturahmi antar kerabat. Di masa pandemi yang seperti ini kan
mengusahakan tetap di rumah aja. Jadi kita bisa bersilaturahmi, mengobrol, atau sekedar menanyakan kabar lewat virtual. Mempermudah komunikasi antar manusia di tempat yang berbeda. Balik lagi, di kondisi yang seperti ini, yang dimana yang satu di sini, si A di Jawa, si B di Kalimantan, jadi tetap bisa komunikasi walau terhalang jarak. Mempercepat jalannya informasi. Dan ini salah satu hal yang sangat kita syukuri dengan adanya dampak dari teknologi yang semakin cepat ini, yaitu mempercepat jalannya informasi. Boleh lanjut, Anin? Dampak negatifnya yaitu kemungkinan adanya cyberbullying. Ini udah emang nggak bisa dielakkan lagi karena banyak banget, apalagi di Instagram, komen-komen jahat, padahal kita mungkin aja nggak kenal sama orang itu. Jadi ini emang dampaknya negatif banget sih. Kecenderungan menjadi individualis. Karena kadang aja kita bisa di satu tempat sama-sama megang HP, jadi agak ada yang ngobrol, jadi lebih sendiri-sendiri kayak gitu. Penurunan intelektualitas. Boleh lanjut. Selanjutnya, jelaskan yang dimaksud dengan kesenjangan digital dan sebutkan yang terakhir ya. Nah, sorry, maaf. Oke, jadi kesenjangan digital itu adalah kondisi di mana terdapatnya ada kesenjangan pada masyarakat mengenai pengetahuan dan juga kemampuan dalam mengakses segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Penyebabnya pertama, infrastruktur yang belum merata dan terpusat pada kota besar. Nah, karena itu yang kedua, kemampuan penggunaan internet yang masih belum memadai. Baik lagi, karena infrastruktur yang belum merata tadi, maka kemampuan penggunaan internet itu belum merata juga di Indonesia. Oke, begitulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Andin, silakan ganti hostnya ke temannya kelompok 3. Siapa yang jadi host? Ya, keren ya kelompok 2. Ini buat kelompok 2. Ya, silakan. Anin. Ya, Edita sudah jadi host, silakan. Oke, Bu, saya izin. Bisa, Edita? Bisa, Ibu. Oke, Sebentar, Prakarya, saya silakan. pakai 2 device masalahnya. Yuk, oke, sip. Langsung kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru sekalian. Di sini kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak sosial dari penggunaan TIK dan juga media sosial. Oke, pertanyaan pertama adalah apa sih pengertian dari media sosial itu sendiri? Media sosial merupakan media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, seperti proses interaksi antar user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Adapun contoh dari media sosial, yaitu yang pertama Facebook, kedua WhatsApp, yang ketiga Twitter, yang keempat Instagram, yang kelima Telegram, yang
6 itu YouTube, lalu yang berikutnya Snapchat, dan yang berikutnya Line. Nah, di sini ada pun 5 etika dalam menggunakan komputer dengan orang lain, yaitu yang pertama selalu memperhatikan hak atas intelektual atau haki. Lalu yang kedua, jangan menyindir, menghina, melecehkan, atau menyerang pribadi seseorang atau pihak lain. Lalu yang ketiga, jangan turut menyebarkan berita atau informasi yang sekiranya tidak logis atau belum pasti kebenarannya atau yang disebut hoax. Yang keempat, jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga, dan sejenisnya yang bisa membuka peluang orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut. Dan yang terakhir, pergunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, jauhi dari hal-hal yang pornografi, kekerasan, dan yang tidak bertanggung jawab lainnya. Selanjutnya boleh Munif dibacakan. Selanjutnya ada dampak positif penerapan TIK di bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah akses informasi di bidang pendidikan makin cepat dan luas. Lalu yang kedua ada tersedianya sumber ilmu pengetahuan yang melimpah dan perpustakaan online. Dan yang ketiga adalah sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan jadi lebih mudah. Selanjutnya ada dampak negatif penerapan TIK di bidang pendidikan. Yang pertama itulah mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data yang menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, kan selanjutnya. Selanjutnya, dampak positif penerapan TIK di bidang sosial. Yang pertama itu mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya seperti di masa pandemi ini, orang semakin terbatas antara ruang dan waktu karena tidak dapat saling bertemu. Dengan adanya TIK ini dapat mempermudah komunikasi. Yang kedua, itu ada sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang terakhir, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Lanjut kita slide-nya. Dampak negatif penerapan TIK di bidang sosial. Yang pertama, manusia cenderung menjadi individualis. Karena terkadang, misalnya di suatu pertemuan saja, banyak yang ngasihkan infonya sendiri. Padahal di situ kumpul-kumpul. Jadi kesannya mereka seperti mempunyai dunia sendiri. Yang kedua itu menyebabkan penurunan kecerdasan sosial generasi milenial. Yang terakhir yaitu kemerosotan masyarakat secara moral. Lanjut. Selanjutnya ada pengertian kesenjangan digital. Kesenjangan digital merupakan kondisi di mana terdapat adanya kesenjangan pada masyarakat mengenai pengetahuan dan juga kemampuan dalam mengakses segala bentuk teknologi, informasi, dan komunikasi. Sebagai contoh, kita masyarakat kota dibandingkan dengan masyarakat desa. Masyarakat kota sudah lekat sekali dengan menggunakan teknologi, sedangkan masyarakat desa masih jarang mengakses teknologi, sehingga masih banyak yang masih buta terhadap teknologi tersebut. Next slide kita. Penyebabnya sendiri, yang pertama, infrastruktur yang belum merata. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, perbedaan kelas sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah akan teknologi. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Oke, terima kasih kelompok 3. Ini untuk kelompok 3 dari saya ya. Anak-anakku sekalian, tinggal kelompok 4 ya. Tapi waktunya ini udah mau habis nih ya. Jadi saya minta kelompok 4 nanti. Halo? Oh iya. Masya Allah. Oke, sorry. Waktunya ini udah mau habis ya. Tinggal kelompok 4. Jadi saya minta kelompok 4 diskusi ya selama paling lama 10 menit. Kamu rekam video nanti kirim ke ibu ya. Nah sementara sekarang
karena waktunya sudah mau habis, ya kita masih ada satu lagi, yaitu kalian harus membuat kesimpulan. Saya minta kelompok 4 deh, ya, membuat kesimpulan, ya, membuat kesimpulan lalu diinformasikan ke kita. Kita serahkan sekarang kesimpulannya di kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk membacakan kesimpulannya yang sudah dibuat. Baik Bu, sebentar ya. Yang sebutin ya yang kesimpulannya ya Bu. Jadi kesimpulannya, perkembangan komputer yang sangat pesat dengan segala kemampuan yang ada di sekarang ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Komputer telah merevolusi cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, melakukan pekerjaan, berkomunikasi, apalagi belajar, hingga menghibur diri. Namun demikian perlu diingat lagi, kalau manusia tuh sebenarnya tuh makhluk sosial, jadi kita itu nggak bisa hidup sendiri, Bu. Ada lagi mungkin dari kelompok 4 yang mau menambahkan? Kesimpulannya Pelangi? Siapa? Ini boleh. Salsa. Oke, Salsa silakan Salsa. Salsa. Jadi saya menambahin dari Pelangi, tadi benar banget. Jadi dampak positif sama negatif itu di setiap aktivitas kita tuh pasti ada. Apalagi juga di perkembangan komputer itu apalagi pasti zaman pandemi seperti ini pasti ada kan. Jadi kita tuh harus benar-benar bijak dalam menyikapi perkembangan komputer sesuai dengan posisi masing-masing. Oke, thank you banget. Terima kasih banget. Ini untuk kelompok 4 dari saya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita telah menuntaskan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat semuanya ya, dan apa-apa yang telah kita diskusikan, kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan karena memang ini pelajaran kali ini memang untuk kehidupan kita ya, bekalan untuk kehidupan kita ya. Lalu anak-anakku sekalian, sebelum ditutup saya ingatkan lagi seperti biasa tugas ya. Saya minta kalian membuat peta konsep tentang dampak sosial ya, dampak sosial perkembangan TIK. Bentar ya, ini maafin. Ya, perkembangan komputer ya. Lalu kita persiapkan lagi untuk pekan depan ya. Materi kita adalah mengenal jaringan komputer ya. Tolong dipersiapkan anak-anakku sekalian ya. Sukses untuk semuanya ya, dan mudah-mudahan kalian bisa menikmati liburan walaupun di rumah saja dengan baik. Oke ya. Seperti biasa kita tutup dengan membaca doa. Silakan, Pradana. Apa Munif? Pradana ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya dalam proses KBM kali ini. Sukses semuanya. Selamat ya atas naik ya semua ya. Kelas 11 insya Allah. Oke, sukses terus. Jaga nilai kalian. Mudah-mudahan kalian nanti tembus di PTN yang kalian inginkan. Oke semua, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya silakan live dari room ini. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Terima kasih Bu. Izin live Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Kenapa hari ini? Saya WA adminnya
ini Bu, ternyata belum dibayar, diperpanjang. Jadi break room-nya nggak bisa dipakai. Oke, jadi hari ini beberapa miss ya Bu Siti ya, jarang banget Bu Siti kayak gini gitu ya. Jadi kayak breakout room, kemudian juga waktu gitu kan. Tadi ada yang belum Karena presentasi waktunya. juga kan. Iya, ya nggak apa-apa, Nggak, mau cepetnya, channel Bu. lagi. Pak Ini observer satunya siapa ya? Kok nggak ada? Pak Apip. Oh, Pak Afif Tem. Beliaunya Takziah. Ada berarti. Ada, sorry. Takziah, ada yang meninggal katanya. Itu Pak Didi Hermawan itu 1 tambah 1 Itu siapa Pak itu? Nurdin. Pak Didi Hermawan. Didi. Waduh, saya nggak paham. Apa Pak Halo, Didi? Mama Ola. Sukses. Amin. Sukses Mama Ola. Saya ya Allah nih. Pak Wahyu sehat Pak Wahyu. Saya agak segeran Pak Wahyu. Seger mari maju Pak J wis gak ono PPL neng. Pak Wahyu. Mic-nya Mat. Di-unmute dulu Bapak. Oke. Saya mute semua tadi ya, soalnya. Iya. Ya begini, ya seperti biasalah, saya sambil tiduran, mendengar sudah mau selesai baru saya duduk, ya saya tahu tadi something trouble with break room, ya saya dengar gitu, saya lihat gitu, nggak apa-apa. Tapi bahwa tidak semua itu bisa berjalan mulus. Ya, kita itu punya planning yang sebaik apapun pasti ada miss-nya, tapi semoga miss itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tidak terlalu mengganggu. Lalu yang paling penting adalah kalau terjadi seperti itu, lalu apa solusi tercepatnya sehingga pembelajaran tetap bisa berjalan. Itu yang saya pikir penting. Kita tidak tahu toh kita mau dapat celaka, mau dapat keuntungan atau apa, gitu. Tahu-tahu kan tiba-tiba di jalan udah kita siapin, tiba-tiba naik mobil aja banyak kempes gitu tiba-tiba. Terus lalu apa gitu? Padahal kita sudah mepet sekali waktunya gitu dengan ini ya. Dulu waktu Budiah Lestari menikah, saya baru punya motor. Naik berdua mau undangan Budiah Lestari menikah. Bayangkan itu teman dekat kan. Tiba-tiba motor saya kempes dan waktunya kebetulan saat itu sudah mepet. Saya memang sengaja ngambil di akhir-akhir itu supaya tamu tidak banyak, supaya kita bisa foto-foto, bisa ngobrol, bisa ini secara ini. Ternyata kondisinya seperti itu. Cari tukang ban agak jauh gitu, saya harus jalan ini. Terpaksa istri saya suruh naik taksi, suruh datang sana. Saya nembelkan ban dulu. Ya sudah, pokoknya kamu selesai jam berapa baru saya susul ke sana. Bener, selesai. Ya, udah. Selesai pas bubar, pas selesai. Jadi saya tidak ketemu Budiah. Ya, jadi yang ketemu istri saya saja. Jadi pokoknya ada solusi lah bagaimana itu bisa diinikan. Apalagi di era-era seperti ini, seperti Pak Japar. Pak Wahyu mohon maaf. Ini Pak Sri kayaknya sudah nunggu deh Pak. Oh iya, aku jam 9. Iya, tapi aku nggak dapat linknya Pak Sri ya. Di mana ya? Kasih aku saya dong. Forward ya. Saya Ya, forward. oke. Ya, terima kasih Bu ya, seperti itu. Kira-kira. Oke. Terima kasih Ya, semuanya. kita lanjut aja ya. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Kita akan Erma, lanjut di Bu lain Jaka, waktu. Pak Ya, terima kasih. Oke, ya, selamat Bu Siti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Live ya. Selamat ulang tahun. Selamat. Tadi gimana udah siap? Kelamaan ini Siti. Kelamaan lah tadi. Foto sendiri ya? Iya itunya Ngobrol apa tadi ya. kelamaan ininya. Hah?